Okay, we are going to learn about the key strategies for answer vocabulary and reading comprehension in TOEFL test. So first, academic reading skill itu the reading section measure test takers ability to understand under university levels, academic text and the passages. Jadi reading academic skill ini tuh buat apa namanya measure, buat apa tuh namanya measure tuh buat buat apa measure, susah lagi Indonesianya apa, tentang skill dari passage-passage yang biasanya di akademik ya. And in English speaking academic environment, students are expected to read and understand information from the textbook and other types of academic material below. There are possible purpose and for academic reading. Jadi untuk mengerti gitu ya, karena kan biasanya di academic environment itu biasanya kalau kalau mau baca jurnal itu biasanya kita ngambil jurnal-jurnal internasional misalkan. Nah, di reading skill ini juga teman-teman bisa belajar gitu untuk bahasa Inggris di dalam lingkungan akademik. And reading purpose is reading to find information and basic comprehension, reading to learn. Ini purpose-nya ya, tujuannya. And test details-nya, yang pertama reading test in the third section on TOEFL atau TOEFL. Jadi reading ini biasanya ada di yang ketiga ya, di part ketiga, di section ketiga gitu, setelah listening, setelah structure. Nah, kita nggak bahas structure dulu karena menurut Miss structure itu agak lumayan tricky ya, dan banyak yang harus kita bahas. Jadi kita reading dulu gitu sebelum ke structure. Nah, minggu kemarin kan udah kita tentang listening ya. And now reading first. Jadi tapi kalau di TOEFL ya biasanya listening, terus reading, listening, structure, terus yang terakhir baru reading gitu. Jadi the third section. And this section consists of 5 passages. Jadi ada 5 passage biasanya di dalam TOEFL. Terus every passage consists of 7 until 12 question. Jadi biasanya dalam satu passage-nya itu ada 7 sampai 12 soal gitu atau pertanyaan. And you have 55 minutes to complete this section. So biasanya dikasih waktu 55 menit untuk menyelesaikan dari 5 passage tersebut. And the total question is 50 question. So the type of question is multiple choice question. Next, general tips. Nah, tips secara umumnya pertama tentang vocabulary, and the second is knowing types of question and how to answer. Jadi di dalam soal-soal tersebut atau di dalam passage itu biasanya ada beberapa tips gitu yang bisa digunakan gitu sesuai dengan tipe dari questionnya, tipe dari soalnya gitu. Jadi setiap soal itu ada tipenya, dan setiap tipe soal itu ada tips-tips khusus tersendiri untuk menjawabnya gitu. And you should manage your time ya, time management kalian di dalam menyelesaikan 50 soal dalam 55 menit itu harus bisa gitu. Ibaratnya kita dikasih waktu dalam satu passage-nya atau dalam satu soalnya cuma 1 menit aja gitu. Jadi kayaknya kalau kalian harus baca dulu keseluruhan soal itu nggak mungkin bisa gitu. Karena kita cuma dikasih waktu 55 menit untuk 50 soal gitu. Jadi kalau udah tahu tipsnya, nah kalian bisa dengan efektif untuk menyelesaikan soal tersebut. Dan of course ya kita harus concentration, jadi harus konsentrasi. Oke. Nah di sini ada 5 type of questions. Yang pertama main idea, detail, reference,
vocabulary, and overall review. Jadi ini tipe questionnya, ada 5 tipe question. Nah, oke, kita akan bedah satu persatu the type of questionnya. Yang pertama, main idea question. Nah, keyword dalam soal main question ini biasanya di soalnya itu ada kata-kata topik, ada kata-kata subjek, ada kata-kata main idea, main point, main purpose, primarily concern, and primarily discuss, and title. Nah, itu kalau misalnya di soalnya ada kata-kata tersebut, berarti itu tipe questionnya tuh main idea. Nah, gimana caranya, cara menyelesaikan atau cara menjawab dari soal main idea ini? Ini kan di difficulty levelnya ini upper, intermediate to upper. Jadi mulai dari menengah ke atas tingkat kesulitannya kayak gitu. Terus number of question biasanya ada 4 sampai 5 pertanyaan ya tentang main idea ini. Tadi kan biasanya ada 5 passage, dan hampir semua passage pasti ditanyakan main idenya atau topik yang dibahasnya. Jadi ini harus teman-teman fokuskan gitu tentang main idea question ini karena biasanya setiap passage pasti ada. Nah, strategi untuk menjawabnya, pertama, itu jawaban terletak pada kalimat pertama masing-masing paragraf atau kalimat pertama dari paragraf yang ditanyakan. Seperti itu. Pokoknya ada di kalimat pertama gitu biasanya teh di paragraf awal atau misalkan yang ditanyakannya itu di paragraf kedua. Nah, di paragraf keduanya itu dicari aja di paragraf di kalimat pertamanya di kalimat pertama dari paragraf tersebut gitu. Meskipun itu ada di paragraf 3 atau paragraf 4, pasti main idea itu ada di awal atau kalimat pertama dari paragraf tersebut atau paragraf yang ditanyakan tersebut. Kemudian pilih jawaban yang paling mewakili makna kalimat masing-masing paragraf. Jadi maknanya bukan biasanya sama juga ya. Kadang emang tidak sama gitu apa yang ada di dalam soal dengan apa yang ada di passage gitu. Jadi harus cari sinonim atau persamaan katanya. Atau misalkan makna kalimat pertama masing-masing paragraf yang paling mewakili. Kemudian pilih jawaban yang paling mewakili subjek kalimat pertama masing-masing paragraf atau paragraf yang ditanyakan tersebut. Jadi harus lihat subjeknya, subjek dari kalimat pertama masing-masing paragraf. Nah, contohnya, ini harusnya ini sih. Bentar. Nah, contohnya ini passage ini. Ini kan ditanyakan what is the topic of this passage. Nah, kira-kira tadi apa jawabannya? Tadi kan pasti jawabannya tuh ada di kalimat pertama di paragraf yang ditanyakan. Nah, kalau misalkan ini dari paragraf yang ditanyakan, kira-kira mana jawabannya? A, B, C, atau D? Oke, bisa dijawab di chat box ya. Can you answer this question in the chat box? D. Oke, Zaki D ya. Terus yang lain? Anyone, please? Can you type your answer? Hansa D. Lesti D. Jangan ikut-ikut ya. Kalau misalkan teman-teman punya jawaban sendiri ya silahkan. Kalau misalkan emang jawabannya D ya gak apa-apa. D, oke. Oke, kita coba lihat jawabannya. Nah, kita lihat di kalimat pertama dari paragraf ini. In the philosophy of John Dewey,
a sharp distinction is made between intelligent and reasoning. Nah, berarti kira-kira yang misalkan hampir sama atau mewakili maknanya dari ini adalah mana? Oke, A salah ya, karena dia enggak hanya intelijen, apa kan kalau ini the intelligent, ini kan intelligent and reasoning harusnya. Jadi ini salah. Kalau B juga salah karena enggak hanya apa bukan yang distinction yang ditanyakan atau yang dibilang gitu. Terus Dewey's idea on the ability to reason. Ini nggak disebutkan ya idenya gitu. Ide dalam apa namanya ability, potensi atau kemampuan. Nah, ini yang ada di passage. Sebenarnya kalian juga gak harus tahu artinya, tapi ya tadi harus tahu triknya aja gitu. Gak apa-apa kita nggak bisa ngertiin gitu kalau misalnya kita nggak tahu artinya. Nah, lihat aja di yang how intelligent, di first itu the same meaning with, sorry. Di first itu dia the same meaning with apa? Distinction, membedakan. Diverse atau apa distinction from reasonings in Dewey's work. Ini intelligence ada, reasoning ada, jadi jawabannya adalah D. Tadi juga udah kelihatan ya sebenarnya. Oke, next. Nah, yang kedua kan tadi ada pertama main idea question, yang kedua detail. Nah, sekarang detail question. Oke, kita lihat detail question. Nah, detail question ini terbagi menjadi dua, ada direct answer and indirect answer. Kalau direct answer, arti direct itu apa? Direct, guys. Secara langsung. Ya, langsung. Kalau indirect berarti kebalikannya, tidak langsung. Nah, tapi di direct answer ini kebagi menjadi dua, stated and unstated question. Di indirect juga kebagi dua ya, imply dan transition. Oke, kita bahas satu persatu. Ini kan detail. Ingat detail itu kebagi menjadi direct answer and indirect answer. Soalnya ini tiap questionnya itu beda ya, beda cara strategi menjawabnya. Nah, kalau yang stated detail question itu keywordnya biasanya yang ada di passage-nya itu according to, stated, atau indicates, atau true, atau mention. Jadi kalau misalnya di dalam soal ada kata-kata tersebut, nah misalkan according to the passage, bla bla bla, atau stated in the passage that, bla bla bla, atau the passage indicates that, bla bla bla. Nah itu yang ada kata-kata ini, atau yang ini keywordnya, itu pasti dia namanya detail question. Nah, kalau yang unstated detail question, itu kebalikannya. Tadi kan stated ya, kalau ini ada not-nya, not true, not stated, not mentioned, not discussed. Nah, itu unstated. Gimana cara menjawabnya? Oke, nah pertama, baca, pahami kata perasa yang ditanyakan dalam soal dan tentukan apakah soal itu menanyakan 5W1H. What, why, how, where. Terus apalagi W-nya. Nah, itu pokoknya 5W1H ya. Ya. Nah, kemudian tentukan frasa yang ditanyakan dalam bacaan. Frasa apa yang ditanyakan gitu. Kemudian jawaban itu terletak di kalimat sebelum atau sesudah kata frasa yang ditanyakan dalam soal. Jadi pasti ada di kalimat sebelum atau sesudah dari kata yang ditanyakan dalam frasa gitu. Kemudian pilih jawaban yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam kalimat sebelum atau sesudah kata frasa yang ditanyakan dalam soal. Kemudian pilih jawaban yang paling mewakili. Kalau misalkan stated berarti dia harus yang paling mewakili. Kalau yang unstated itu harus yang cari yang tidak mewakili dari makna kalimat sebelum atau sesudah kata atau frasa tersebut. Nah, contohnya nih biar
Gampang. Nah, ini kan the questionnya, the passage indicate that Jamestown, berarti kalau misalnya ada keyword indicates, itu dia tipe soalnya apa? Indicate. Tadi kan detail question, ada stated and unstated. Nah, berarti yang indicates itu masuknya ke dalam apa? Stated. Ya, stated. Stated question. Berarti kalau yang stated, dia harus cari pertama tadi. Baca, pahami kata frasa yang ditanyakan dalam soal dan tentukan apakah. Nah, berarti yang ditanyakan adalah indicates. Apa namanya? Kita bisa cari indicate. Terus tentukan kata atau frasa yang ditanyakan dalam bacaan. Kata frasanya apa yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah Jamestown. Nah, ini kan keywordnya nih. Tadi pahami kata atau frasa yang ditentukan. Apakah nanya 5W 1H? Berarti kalau yang ini ditanyakan Jamestown ya. Nah, tentukan kata frasa yang ditanyakan dalam bacaan. Nah, dalam bacaan atau dalam pertanyaan ditanyakan itu tentang Jamestown. Nah, berarti jawabannya pasti nggak akan jauh dari yang ada tulisan Jamestown. Tadi harus dilihat kata sebelum dan sesudahnya. Nah, coba kita lihat di passage. Jamestown ini ada di mana? Di line keberapa? Ketiga. Ya, ketiga. Nah, Jamestown di sini ada. Dan jawabannya pasti ada di kata sebelum atau sesudah Jamestown. Nah, kira-kira tadi kan ini nih. Nah, jawaban itu akan terletak di kalimat sebelum atau sesudah kata atau frasa yang ditanyakan dalam soal. Nah, kata atau frasa yang ditanyakan dalam soal adalah Jamestown tadi. Nah, berarti jawabannya terletak di kalimat sebelum atau sesudah dari kata Jamestown. Nah, kemudian setelah itu pilih jawaban yang dinyatakan. Tadi kan stated ya, yang dinyatakan di kalimat sebelum atau sesudah kata frasa yang ditanyakan dalam soal. Jadi lihat yang dinyatakan. Coba kira-kira jawabannya apa? Kan ini ada di line ketiga. Nah, jawabannya itu pasti terletak di awal, di sebelum atau sesudah. Nah, kira-kira di sini mana jawabannya? A, B, C, atau D? Oke, kalian bisa eh, chat ya di chat box. Jawabannya adalah kira-kira perkiraan yang mana nih? Jawabannya itu ada di sebelum atau sesudah kata frasa yang ditanyakan. Kata frasa yang ditanyakan adalah Jamestown. Jamestown ada di line ketiga katanya. Jadi jawabannya adalah yang mana? Lihat aja kata sebelumnya. Kira-kira yang mana? A. Oke, Nur Alizam A. Yang lain B. Hansa B. Terus Rangga A. Oke, others please. Neida B. Najwa D. Oke, yang lain apa jawabannya? Oke, kita lihat. Thank you guys for answer my question. Nah, ini kan indicates yang tadi apa namanya keyword dari soalnya. Nah, kemudian Jamestown ini sebagai kata frasa yang ditanyakan. Ini kata kuncinya ya. Nah, ini ada di line ketiga. Nah, the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Kita lihat berarti jawabannya adalah first permanent English colony in America. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, guys. Yang C. Karena kan ini nih, the first permanent English colony. Nah, mana ini kan kata sebelum Jamestown atau kalimat sebelum Jamestown. Begitu ya cara menjawabnya. Gampang banget kan? Ini banget loh apa the first permanent English. Sama banget gitu dengan apa yang di passage. Soalnya ini kayak nggak bisa di apa namanya? Nggak bisa di paraphrase gitulah.
ibaratnya. Pokoknya cari kalimat yang paling mendekati ya, entah kalimat sebelum atau sesudah yang paling dekat dengan Jamestown. Jangan terlalu jauh ke atas, jangan terlalu jauh ke atas. Ya meskipun kalian di sini nggak paham artinya, nggak apa-apa gitu, asalkan tahu strategi. Kayak gitu ya caranya. Ini kan ada sebenarnya ini di stated juga sih ada di atas gitu, cuma terlalu jauh dengan Jamestown gitu. Terus yang B juga salah ya. Karena apa? We settled 26. Di sini ada gak sih 26 after the first Williamsburg. Tapi sedangkan di sini kan nggak disebutkan. Justru bukan di situ apa namanya jawabannya. Kalau misalnya tahu artinya, apakah dia after Williamsburg? Bukan ya. Ini kan after the first permanent. Itu jadi salah. Ini juga yang D juga salah. Nah, karena was originally named Middle Plantation. Ini Jamestown apakah disebutkan? Enggak ya, enggak apa Middle Plantation. Justru yang Middle Plantation itu Williamsburg. Jadi salah. Gampang, gampang. Oke, the next passage, can you please answer this question? Kalau yang ini not true ya. Tidak betul. Unstated berarti unstated. Cara menjawabnya tadi sama ya. Dengan stated question, kira-kira yang mana jawabannya? Oke, di chat bisa dijawab. Kira-kira jawabannya adalah apa? Nah, ini kan not true, berarti unstated detail question. Terus, cari lagi keywordnya satu dalam pertanyaan. Keywordnya di sini selain not true, kalau not true kan untuk mengidentifikasi tipe soal. Kalau misalnya kalian mau cari jawabannya, kita harus punya dulu keyword dari apa yang ditanyakan. Kira-kira yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan di soal. Gadget. Ya, gadget. Nah, gadget. Kira-kira sekarang cari di passage. Apakah gadget itu ada di line berapa? Ada gak gadget di line berapa? 3. Ya, 3. Ini benar ya. Ada di 3 gadget. Nah, di line ketiga. Berarti kita cari jawabannya di sebelum atau sesudah dari kata gadget tersebut. Yang kalau not true kan ini yang tidak dinyatakan ya. Tidak dinyatakan dalam passage. Kira-kira yang mana jawabannya? Lihat kata sebelum dan sesudah. Ini Zaki B, Najwa B, Elsa B, Jidni B, Rida juga B. Hampir semuanya B malah. Oke. Jawabannya adalah kalau yang A itu salah. It is used to name something when the name is not known. Apakah benar? Enggak ya, karena di sini use anything name is unknown or apa? Ini tuh dibeda lagi beda sentence kalau kita ibaratkan. Jadi salah ya. Nah, justru ini to give a name to anything whose name is unknown. Kalau ini kan berarti dia kan dinyatakan. Sedangkan yang tidak dinyatakan adalah not true. Nah, benar ya, it was used to beginning of the 19th century. Karena apa? Kenapa kira-kira jawabannya B? Ada yang jawab nih, siapa yang jawab B? Misalnya Rida. Rida kenapa jawabannya tadi B? Kenapa Rin jawabnya B? Karena 1850-an itu bukannya begini, tapi middle kan 1950 ya. Ya. Middle 19th century. Kalau apa? Kalau komiknya gitu.
Oke, thank you. Ada lagi jawaban lainnya? Kenapa? Misalkan jawabannya B. To give a name to anything whose name is unknown. Nah, yang ditanyakan tidak true terhadap gadget. Gak ada. Kalau nggak ada, berarti dia lihat dulu kan di gadget itu ada di line ketiga. The word gadget is one such word. Kayak ada satu gitu. Nah, kita lihat di kalimat setelahnya. Tadi kan bisa di kalimat sebelum atau setelahnya. Nah, it was first used by British sailor in in the 1850 ya, sedangkan kan di sini beginning kan di awal ya, awal tahun 1900-an katanya, karena 1910. Sedangkan dia adalah in the middle harusnya, in the middle of 18 malah ya. Jadi salah. Ini kan tidak dinyatakan ya. Jadi jawabannya adalah B, seperti itu. Pokoknya cari yang tidak dinyatakan gitu. Kalau yang tidak dinyatakan berarti ini juga tidak dinyatakan kan, kalau di sini yang dinyatakan adalah 1850. Oke, seperti itu. In the beginning of the 19. Nah, itu ya. In the middle, betul. Tadi yang kata Rida. Oke, next. Ini 10 menit lagi, cepet banget ya ternyata. Oke, now detail question atau indirect answer. Nah, di detail kan ada indirect juga. Kalau yang tadi direct, jadi direct juga kebagi dua, stated dan unstated. Kalau yang indirect juga kebagi jadi dua tadi. Nah, sekarang kita lihat implied detail question. Implied detail question itu keywordnya ada tulisan implied, inferred, most likely, probably. Nah, berarti kalau misalnya ada dia, ada mereka, ada kata-kata tersebut di dalam questionnya, contohnya contoh questionnya bisa kalian lihat di sini. It is implied, it can be inferred from the passage that. Nah, kalau ada kata-kata itu berarti dia namanya implied detail question. Strateginya untuk menjawab soal tersebut, yang pertama, baca atau pahami subjek atau topik yang dinyatakan dalam soal. Jadi coba baca, pahami subjek topik yang dinyatakan dalam soal. Jadi kita lihat ke soal langsung, jangan kalau misalnya kita lihat ke passage-nya, pastinya kita akan pusing gitu. Jadi coba aja langsung aja kalian lihat pertanyaannya apa gitu. Kemudian temukan bacaan dan pahami kalimat atau frasa atau klausa yang dinyatakan yang ada di sebelum atau setelah subjek atau topik yang dinyatakan. Sama ya, ini juga tadi cari keywordnya, keyword dari soal, terus kemudian lihat kalimat sebelum dan sesudahnya dari kalimat atau kata yang ditanyakan dalam soal. Kemudian kalimat atau frasa atau klausa ini apa nih? Tentukan kata frasa yang dinyatakan dalam bacaan tersebut yang memberikan penjelasan mengenai makna subjek atau topik yang dinyatakan. Kemudian tarik kesimpulan. Nah, ini tuh salah kayaknya guys. Dari sini ke sini, ini ke copy kayak. Oke, kita lihat coba di contoh soal. Nah, ini kita langsung coba lihat questionnya apa. Di sini ada possibly include. Nah, sedangkan possible di sini kayak probably itu adalah kata kunci dari kalimat implied detail question. Oke, nah cara jawabnya tadi selain misalkan kata possible, itu ada French version of monopoly. Nah, berarti cari yang ada kata French version of monopoly di atas. Nah, kira-kira ada di line keberapa? Ada di line keberapa? Oke, nah ini ada version. Nah, version di paragraf kedua, kalimat pertama. Nah, di sini yang A itu salah. Kenapa? Karena Atlantic City, New Jersey, apakah disebutkan di sini? Ada nggak? The French version of Monopoly.
Ini kan version. Pokoknya cari aja kata kunci yang ada di kata kunci soal. Kata kunci yang ada di soal itu cari di passage. Nah, yang Atlantik apakah benar? Tidak ada ya, karena di sini tidak ada Atlantic City. Ada gak di sini Atlantik? Ada ya, ini nih. Tapi dia bukan apa namanya French Persian. Justru dia menyebutkan apa ini nih? He said he itu kemana? Dia kemana? Reverse-nya. Kira-kira di sini kemana? Anyone can say ya, guys. Anyone can say. Kenapa misalkan Atlantik salah? Karena dia kan bukan menunjukkan tadi the French Persian. Nah, justru dia reverse-nya ke kemana, guys? Oke, langsung aja ya ke jawabannya. Nah, jawabannya kan tadi kita cari kata kuncinya di soal. Ada version, ini di sini ada version juga. Nah, with porridge, pasti jawabannya itu ada di kata sebelum atau sesudahnya. Jadi jangan jauh-jauh ke sini ya. Jangan jauh-jauh ke mana gitu. Cari yang ada di sebelum atau setelahnya. Nah, di sini disebutkan with porridge location and places and place names appropriate to the target language adorn its broad. Jadi kan friends. Friends itu biasanya apa? Di Paris ya. Benar? Friends itu di Paris. Jadi yang identik dengan Paris itu apa gitu? Ya, Menara Eiffel karena tadi the target language adorning its board. Jadi dia mengacu kepada kayak dari identitas atau yang biasa dikenal di French gitu. Ya, jawabannya adalah Menara Eiffel. Nah, dia French. Oke, kayak gitu ya. Pokoknya cari aja kata kuncinya. Dan kita harus tahu tipe soalnya. Kemudian ada detail question. Ya, kalau yang ini indirect answer. Nah, kalau indirect answer, keywordnya yang nah kebagi dua lagi. Kayak apa namanya? Oh, tadi kan yang detail question. Detail question ada imply detail question. Nah, kalau yang sekarang ada Nah, detail question juga dan indirect. Kalau yang indirect tadi ada imply dan transition. Nah, kalau yang sekarang transition. Nah, di sini keywordnya gampang preceding and following. Nah, ini lebih gampang ya. Kalau preceding and following. Nah, kalau di questionnya ada kata-kata misalkan the paragraph preceding this passage probably discuss bla bla bla. Terus atau following the passage bla bla bla. Nah, cara jawabnya pertama, jawabannya itu pasti terletak pada kalimat pertama, paragraf pertama. Kemudian, pilihlah jawaban yang maknanya sama, tapi subjek kalimatnya berbeda dengan subjek kalimat pertama di paragraf pertama. Itu yang preceding. Kalau yang preceding itu cari jawaban yang maknanya sama, tapi subjeknya itu beda dengan yang ada di passage gitu. Kalau yang following, ini kan ada following, ada preceding. Preceding itu kan artinya di awal ya. Kalau following itu setelahnya. Nah, kalau yang following, pilihlah jawaban yang subjeknya dan makna kalimatnya sama dengan makna kalimat terakhir di paragraf terakhir ini. Contohnya, kita lihat di question. Nah, ini kan ada following. Kalau following berarti kita pilih jawaban yang subjek dan makna kalimatnya sama dengan makna kalimat terakhir paragraf terakhir. Nah, ini ada di kalimat terakhir. Kan kalimat terakhir ya. Di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Kalau di yang preceding tadi di kalimat pertama, paragraf pertama. Nah, kalau yang preceding kan terakhir, following kan terakhir.
Jadi kita lihat di kalimat terakhir di paragraf yang di setiap paragraf.